Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila arwah abai wa ikhwan min anbiya sayyidina sallallahu alaihi wasallam ajma'in, thumma ila ruhi ahlihi wa dhurriyyatihi wa azwaji tahirati ummatil mu'minin wa sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in min yawmin hadha ila yaumiddin, khususan ila arwah Khadijatul Kubra wa Syidratah Fatimah Zahra wa Hasan wa Husain wa Hamzah wa Abbas wa aimatuna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa usurihim wa furu'ihim, thumma ila arwahi Al-Imam Ghazali Sayyid Wadi Hifsal bin Abdul Qadir Al-Hamid wa Idadir Rahmatullah bin Muhsin bin Alawi As-Saggaf surihim wa furu'ihim, inna Allah yafilahu wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yu'idu an barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulum nafatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita masih di dalam pembahasan tentang kitabul ilmi, kitab ilmu, sampai pada firman Allah, waqila, dan dikatakan fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah ta'ala, ya bani Adamah, wahai anak keturunan Adam, qad anzalna, benar-benar kami telah menurunkan, alaikum, atas kamu sekalian anak Adam, libasan, satu pakaian, yuwari sawatikum, yang menutup dari bagian depan, bagian belakang kamu sekalian. Yang dimaksud libas di sini pakaian, yakni yaitu al-ilmah, ilmu. Itu. Warishan, rish ini kuswatut ta'ir, penutup burung atau bulu. Yang dimaksud bulu di sini yakni al-yaqin, keyakinan. Walibasut taqwa, dan pakaian takwa. Apa pakaian takwa? Yakni yaitu al-haya'a, perasaan malu. Walibasut taqwa khairul lakum, dan pakaian takwa itu lebih baik untuk kamu sekalian. Ini ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kiasan kepada kita. Wahai manusia semuanya, kami telah menurunkan kepada kamu ini pakaian, kami telah menurunkan kepada kamu ini ilmu. Ana beri ilmu, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ilmu itu akan menutup sawatah. Sawatah itu apa? Bagian depan dan bagian belakang manusia, kemaluan dan bagian dubur. Artinya apa? Dengan ilmu itu akan tertutupi aurat. Apa aurat di sini? Sesuatu yang harus ditutup dan tidak boleh ditampakkan, atau aib, atau cacat, atau kekurangan. Maknanya apa? Kalau orang tidak ngerti ilmu, artinya ilmu agama di sini, kejelekan dia akan nampak. Karena apa? Tidak tertutupi. Allah menurunkan di sini libas, pakaian, menurunkan ilmu. Pakaian ini tujuannya untuk apa? Untuk nutupi kejelekan yang ada dalam manusia. Berarti orang yang tidak ngerti ilmu, kejelekannya nampak. Maksiat tidak takut sama Allah, nampak. Jiwa binatangnya keluar. Manusia ini juga sama. Hewan juga, cuma bedanya hewan yang berbicara, hayawanun natik, berbicara toh. Kalau kehidupannya sama seperti binatang, tidak ada bedanya.
Binatang makan, manusia makan. Binatang kawin, manusia kawin. Binatang mengeluarkan kotoran, manusia mengeluarkan kotoran. Apa bedanya di sini? Taat sama Allah. Makanya Allah memberikan permisalan apa? Kal an'am. Kal an'am, seperti binatang ternak. Ya apa sih binatang ternak itu? Ya pokoknya bisa makan, gemuk, enak, tidur, wassalam. Dia tidak tahu kalau besok dia akan disembelih misalnya, tidak tahu. Manusia pun sama seperti itu. Kadang-kadang ada yang seperti binatang, makan, minum, enak tidur, pekerjaan pokoknya lancar meskipun dari yang haram. Ya sama seperti binatang. Besok dia mati tidak tahu, tidak sadar. Ini maknanya libasan, pakaian. Warisan, risannya apa? Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan, Pak. Jangan sampean mengatakan ana yakin adanya Allah tanpa ilmu, tidak bisa. Pertama kali harus apa? Ilmu dulu baru yakin. Ilmu dulu baru yakin. Yakin dulu baru ilmu, tidak bisa. Munculnya keyakinan itu dari ilmu. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada yakin. Kenapa orang kok kadang-kadang tidak sembahyang? Kenapa orang kok kadang-kadang ninggalkan puasa Ramadan padahal wajib? Karena apa? Tidak yakin adanya Allah. Tidak yakin bahwasanya Allah ngintai dia. Tidak yakin bahwasanya Allah ini mengetahui gerak-geriknya. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya. Dia beranggapan sesuatu yang tidak kelihatan itu tidak ada. Kalau bisa dilihat itu ada. Karena Allah tidak bisa dilihat berarti tidak ada. Berarti apa? Tidak punya ilmu. Makanya di sini tingkatannya, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan. Kami telah menurunkan kepada kamu ilmu dulu. Setelah ilmu baru keyakinan. Walibasut takwa, dan pakaian takwa. Apa pakaian takwa itu? Ai al haya, yakni al haya, yaitu perasaan malu. Kalau orang tidak punya ilmu, tidak punya malu sama Allah. Apa gambarannya? Gampang. Sampean diberikan rezeki kan sama Allah kan? Diberikan rezeki, diberikan makan, diberikan minum. Anak kadang makan, kadang enggak, Beb. Kadang minum, kadang enggak. Diberikan nafas oleh Allah. Diberikan oksigen oleh Allah. Tinggal di buminya Allah, enggak bayar. Walam bayar per bulan enggak ada, per tahun enggak ada, seperti PBB enggak ada. Ya kan? Tapi tidak mau sholat. Allah merintahkan, hayya 'alas sholah, ayolah menuju sholat. Tidak sholat dia. Karena apa? Tidak punya malu sama Allah. Karena apa tidak punya malu? Tidak punya yakin. Kenapa kok tidak punya yakin? Tidak punya ilmu. Jadi tingkatannya gitu. Ilmu, keyakinan, malu. Ilmu, keyakinan, malu. Kenapa kadang-kadang ada orang berani pacaran depan masjid atau pacaran dalam masjid, campur laki perempuan dalam masjid? Kenapa? Karena tidak malu. Kenapa kok tidak malu? Karena dia tidak yakin Allah ngelihat. Kenapa kok tidak yakin? Karena tidak punya ilmu. Ya sumbernya tidak punya ilmu toh. Atau bahasanya kita orang jahil, bodoh. Gitu loh Pak. Faham ini? Itu dalam surat Al-A'raf ayat 52 ya. Al-A'raf ayat 52. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walaqad ji'nahum, benar-benar kami telah mendatangkan kepada mereka bi kitabin, dengan satu kitab. Fassalnahu, kami memberikan penafsilan hu, atas itu kitab, ala ilmin, atas ilmu. Al-A'raf ayat 52. Walaqad ji'nahum bi kitabin, dan benar-benar kami telah mendatangkan kepada mereka bi kitabin, dengan kitab. Tafsirnya apa? Ai, yaitu walaqad ji'na, dan benar-benar kami telah mendatangkan ya,
ahla Makkata, penduduk Mekah. Ini secara umumnya, secara khususnya, secara umumnya kepada manusia semuanya. Diturunkan, mendatangkan apa Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Bi kitabin, dengan satu kitab. Apa kitab di sini? Huwa, yaitu Al-Qur'anul Azimu. Al-Qur'an yang maha agung. Al-Qur'an yang maha mulia. Al-Quran tadi itu bukan cuma Allah nurunkan saja, diberikan petunjuk. Fassalnahu ala ilmin. Fassala yufassiru, kami memberikan penafsiran, kami memberikan perincian. Hu, kepada itu Al-Quran, ala ilmin, atas satu ilmu. Yaitu bayanna, benar-benar kami telah memberikan penjelasan, ma'anihi, makna-maknanya itu Al-Quran. Wa waddahna, dan kami memberikan lebih penjelasan lagi. Ahkamahu, hukum-hukumnya, ala ilmin minna, atas ilmu. Ilmu itu dari mana? Minna, dari kami Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta sampai jaa datang, hatta jaa gayyiman ghaira di'iwajin, sehingga datang lurus, tidak melenceng, lurus, tidak melenceng. Jadi di sini ini Allah Subhanahu wa taala ini nurunkan sama kita, Pak. Apa itu? Al-Qur'an. Diberikan sama Allah. Inilah Al-Qur'an, jelek. Kemudian dibaca, bagus. Lebih dari itu apa? Dimengerti. Jangan dibaca tok, dimengerti. Karena apa? Di situ, di Al-Quran itu ada penjelasan dari Allah. Ente mau apa sekarang? Ana mau nikah, beb. Lihat masalah nikah. Oh, nikah di Al-Quran seperti ini. Tidak semua orang bisa ngerti. Ya apa? Para ulama datang memberikan apa? Penafsiran. Digabungkan dengan hadis Nabi, dibuat, ditulis satu, jadilah kitab. Kitab apa? Ya kitab kuning itu loh, yang kita kenal, atau kitab putih. Nah, di Jawa kuning kabeh. Ya, ngerti ini. Jadi keliru kalau orang ngomong kita ndak perlu gunakan kitab-kitab itu, kita Al-Quran sama hadis. Loh ngene loh, Al-Quran sama hadis ini diberikan perincian oleh Allah. Ya apa sih gambarannya? Gini. Ente tahu mobil enggak? Oh iya tahu, mobil, jelek. Terus di dalam mobil ini, sampai ngelihat ya dari luar, di dalam mobil ini ada kabelnya. Endi kabelnya? Nggak ada gini. Mana kabelnya? Di dalam mobil ini ada aliran listrik. Kok iso? Nggak ono ini apa? Iki ngawur iki lek ngomong. Di dalam mobil ini ada bensinnya. Endi bensinnya? Mana? Nah, kan nggak ngerti sampean. Didatangkan montir. Tal. Di dalam mobil ini ada kabelnya. Bener nggak? Bener. Di mana? Buka. Ini kabelnya dalam sini. Kabel ini nyambung ke sana. Kabel ini ke sini, ke situ, ke situ, ke situ, ke situ. Terus. Ini kabel untuk pintu. Ini kabel untuk lampu. Ini kabel untuk ini. Sampean bingung. Ya apa? Ngene ater. Kalau tulisan aja, ya tak ada tulisan. Sampean ditinggal montir kelihatan. Katanya montir ini kabelnya di sini. Oh, dek ini ya betul. Oh iya ya betul. Ya iku kitab. Kalau orang ngomong misalnya tidak perlu menggunakan kitab, cukup Al-Quran sama hadis. Podo ae ndelok mobil teko njobong ini tok. Ini ada kabelnya. Dek ndi? Ya mbok pokoknya kabelnya. Ngerti? Tapi kalau montir, meskipun tanpa tulisan, tahu dia. Kenapa? Punya ilmunya. Tidak perlu nggak kitab. Lah kita tidak ngerti apa-apa, nggawa kitab pengajian, nggawa kitab telu kok ini. Kenapa? Tidak tahu tafsirnya bagaimana, secara detailnya. Nah, kalau orang yang ngerti ilmu, tidak perlu ini sudah. Kenapa? Sudah mantep di sininya. Kita bukan montir. Sampean yang ngomong itu Al-Quran sama hadis, tidak perlu menggunakan kitab lagi. Sampean bukan montir, sampean ini pembeli.
Nggak tahu. Terus siapa? Ada buku petunjuk. Dikeluarkan dari mana? Dari perusahaannya. Kok bisa perusahaan mengeluarkan seperti itu? Oh, karena datangkan orang yang ngerti ditulis. Ya iku kitab jenenge le. Paham? Jadi masuk dalam akal ndak lelo ngomong, kenapa menggunakan kitab kuning? Langsung Al-Qur'an sama hadis, paham ya? Ngerti? Gaduh di sini. Paham ya? Allah memberikan penjelasan makna-maknanya. Makna-maknanya diberikan di sini. Oh, makna dalam kitab Al-Qurtubi, dalam kitab Ibn Katsir, dalam kitab Al-Bahrul Muhit, dalam kitab tafsir ini. Untuk apa? Menjelaskan itu Al-Qur'an, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Sampai datang dia lurus, tidak melenceng. Lurus kena. Tidak melenceng. Bukan kabel power window mlebu nang kabel aki. Kabel aki mlebu nang bensin kobong. Ya itu gampangannya, Pak. Sehingga dikatakan ulama itu orang-orang yang lurus, Pak, kenceng. Jadi kapan kelihatan sampean orang lurus, terutama masalah hukum, lek ndak yo ndak, lek haram yo haram, iku sing bener. Ini maknanya. Hatta jaa gayyiman ghaira diiwajin, sampai dia datang itu lurus, tidak melenceng. Lek wayai rame-rame nih pemilu bahas masalah partai to, lek rame-rame nih masalah opo, pokoknya melenceng merono, melenceng merini, bukan itu tidak ngerti Al-Quran sama hadis berarti, atau diselewengkan. Kalau ngerti, dijamin oleh Allah, diberikan Al-Quran, diberikan penjelasan oleh Allah tentang Al-Quran, tidak akan melenceng, asal betul. Oh, ngerti? Lah golek montir sing tepak. Ojo montir sepeda motor dikongkon mereteli mobil, iso mereteli ndak iso balekno. Ya sama seperti itu, iso ngomong ndak bisa tanggung jawab. Yang penting Al-Quran sama hadis, itu kan gregetno, Pak. Yang penting Al-Quran sama hadis wassalam. Ini kitab, tidak perlu. Ada apa gunakan kitab? Loh, ada madhab, tidak perlu gunakan madhab. Iku montire sepeda, ate mereteli bis. Ya ngono tadi nih. Aku untung sih nggak jeneng montir, duduk tukang sepeda ndak tak dukuran titik. Tapi hati mereteli bis ya kayak ngono tadi nih. Ndak perlu menggunakan madhab, ini haram, ini bid'ah. Waduh. Hudan wa rahmatan. Al-Quran itu apa? Hudan, petunjuk. Wa rahmah, rahmat, Pak. Al-Quran ini rahmat. Apa sih kok Al-Quran itu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba? Allah itu menghalalkan perdagangan, mengharamkan riba. Kenapa? Ojo rahmat Allah. Lek kau kena riba nanti tidak karu-karuan kehidupanmu. Ojo wis. Kenapa kok Allah ngatur? Oh, perempuan itu menutup auratnya, bagaimana ini itu rahmat. Tidak diganggu karo wong. Tidak diganggu. Iya, hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Hidayatan wa rahmatan wa sa'adatan liman amana bihi. Al-Quran ini, Pak, akan memberikan petunjuk, akan memberikan rahmat, akan memberikan apa? Keberuntungan, keselamatan, kebahagiaan, sama. Tapi liman amanah, untuk yang percaya bihi, dengannya apa? Al-Quran. Lah tidak percaya tidak iso, tidak bisa. Ojo maning nang Al-Quran, nang dokter aja tidak percaya tidak jadi kok. Masih dokternya pinter. Utak rambutnya kari situ tok ini. Profesor, alim. Tapi dia ndak koyo lho dokter iki bongol. Ndak wis percuma, aku nang dokter percuma, aku loro. Percuma wis aja nang dokter wis. Nang dukun beranake. Paham? Itu sama manusia, apalagi sama Al-Quran. Lebih besar lagi urusannya. Iya. Kemudian firman Allah yang lain, falanakussanna alaihim bi'ilmin, falanakussanna alaihim bi'ilmin, surat Al-A'raf ayat 7. Falanakussanna alaihim bi'ilmin ay
falanukhbirannahum nunya taukid itu, falanukhbirannahum benar-benar kami akan memberikan kabar kepada mereka manusia, bima fa'alu dengan apa-apa yang mereka manusia telah berbuat, an ilmin dari ilmu, minna dari kami. Setelah Allah memberikan ilmu, ya apa ilmu nih koni? Ente belajar di pondok berapa tahun? 3 tahun tal. Ente belajar enggak di pondok? Iya. Sekarang apa? Sekarang ini Beb di sawah Beb. Enggak ngajar? Enggak Beb, ditanyai sama Allah. Ente sudah dikasih ilmu kok sama Allah, kok kurang ngajar ente? Anak sudah ngasih ilmu loh sama ente, seolah-olah gitu. Muridnya apa? Sapi, wedus, kenapa? Ternak. Kitabnya hilang dipangan wedus, kitab kuningnya. Oh wisuda tok foto di template no. Wah bunderan. Apa wae? Apa pakaian apa jenenge? Apa lu? Toga. Hah? Toga. Jenenge tok ndak enakno ya. Toga. Iya. Ente sudah diberikan ilmu sama Allah. Loh, terus apa jebule kon teko mondok? Saiki ndek sawah iku apa? Endi ceritane? Jadi mondok 3 tahun. Ayo, ini. Falanakussanna alaihim bi'ilmin. Falanukhbirannahum bima fa'alu an ilmin minna. Dari ilmu dari kita. Jangan main-main ente. Ana sudah memberikan ilmu loh. Ana sudah memberikan pengetahuan sama ente. Apa yang ente laksanakan? Faham? Qala Ibnu Abbas, yudha'ul kitabu yaumal qiyamati fayatakallamu bima kanu ya'malun. Ibn Abbas memberikan penafsiran, diletakkan itu kitab di hari kiamat, maka niscaya akan berbicara itu kitab dengan apa-apa kanu yang ada mereka ya'malun telah beramal. Ente dulu nyolong ya, ente dulu kalau jualan dikasih paku ya timbangannya ya, ente dulu kalau jualan daging dikasih air dulu ya biar berat. Tanyai sama Allah Subhanahu wa taala, jangan main-main ente. Ente dulu punya sawah, tetanggaan sama orang, terus airnya ente seket biar masuk ke tempat ini tok, biar tetanggamu tidak dapat. Tahu oleh Allah. Ayo ngomong-ngomong. Ente dulu dapat amanat, dapat uang dari orang, kemudian ente katakan bangkrut, padahal enggak, dibuat main-main sama ente, dibuat dimakan sendiri sama ente. Diberitahu sama Allah. Ngerti? Wa ma kunna ghaibin, katanya Allah. Wa ma kunna, dan tidak ada kami ini, katanya Allah, ghaibin, ghaib, tidak kelihatan, tidak ada. Ay ma kunna ghaibina anhum, tidak ada dari kita yang samar, yang tidak kelihatan dari mereka, tidak ada dari kita, katanya Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakhfa alaina syai'un min ahwalihim, sampai tertutupi atas kita sesuatu dari keadaan-keadaan mereka. Tidak ada, dilihat oleh Allah, kelihatan semuanya, transparan, tidak ada yang tertutupi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibn Katsir mengatakan, yukhbiru ta'ala, Allah memberikan kabar ibadahu kepada para hambanya yaumal qiyamati, di hari kiamat, bima qalu, dengan apa-apa yang telah mereka ucapkan. Ente dulu di pasar suka meso ente. Ente dulu suka kalau jualan bohong terus ente. Bima qalu, apa yang kamu sekalian ucapkan, yang mereka ucapkan. Hah? Wa bima amilu, dan dengan apa-apa yang telah mereka perbuat, yang belum tobat. Min qalilin wa katsir, dari yang sedikit atau yang banyak. Wa jalilin wa hakir, besar, kecil. Li'annahu ta'ala syahidu ala kulli syai', karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu syahid, maha menyaksikan
atas segala sesuatu. La yaghibu anhu, tidak ada yang samar dari Allah Subhanahu wa taala syai'un, sesuatu pun. Bal huwa, tetapi dia Allah al-alimu, yang maha mengetahui, bi khainatil a'yun, dengan khianat-khianatnya mata. Ngecari wong, kelihatan orang untuk melecehkan, kelihatan itu matanya itu. Kenapa ente kok berbuat sipit-sipitan gitu? Hah? Kenapa? Khainatal a'yun, khianat itu matamu itu, diketahui oleh Allah. Ono wedok ketap-ketip ae kok culek memang. Ayo, wis tuwek umur sudah tahun ketok wedok ketap-ketip ae. Umur sudah 5 wis mambu lemah. Liwat di ya kadang-kadang yang kurang ajar pisan, sing ngadus di sungai ngono pisan, ndak duwe isin pisan. Sing mlaku padha nyonyone. Umur sudah laun delok ae. Apa ae Mbah? Ngerti ini? Wa ma tukhfis sudur, dan apa-apa yang tersimpan dalam hati. Hati-hati manusia. Hati-hati, Pak. Kita mungkin bisa menipu manusia. Ahlan sahlan, kaif halukum, bekhair. Ya Allah, anak kangen sama ente. Di jurat ini, kok bajingan memang. Wa ma tukhfis sudur, dan apa-apa yang tersimpan, tersamarkan di hati-hati manusia. Ya. Allah juga berfirman dalam ayat Al-Ankabut, dalam surat Al-Ankabut ayat 49. Wa qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun, tetapi dia itu Al-Qur'an ayat-ayat bayinat, penjelasan-penjelasan fi suduril ladzina, di hati-hati yang utul ilm, memiliki, yang telah diberikan kepadanya ilmu. Ini ayat ini merupakan jawaban dari orang-orang dolim, Pak. Orang-orang yang suka membatalkan keimanan, orang yang dia tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Di tafsir dikatakan gini, laisal amru, bukanlah urusan di sini kama hasabad zalimun, sebagaimana yang mengira orang-orang dolim, wal mubtilun, dan orang-orang yang suka batalkan keimanan. Bal, tetapi huwa apa? Huwa Al-Quran ayatun, ayat-ayat wadihatun, wadihah, yang jelas, i'jaz, tidak dawa-dawa. Makanya di Quran ini, Pak, tidak dawa-dawa. Khudu zinatakum inda kulli masjid, selesai sudah. Ambil perhiasan kamu setiap menuju masjid. Maksudnya apa sih, Rek? Maksudnya kaya apa? Apa lek nang masjid iku digawa kabeh ta? Perhiasanku macem-macem, sing wedok nggawa gelang, nggawa cincin, nggawa iki, sing lanang sarunge tumpuk loro. Iki kon ndok di Quran iku khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambil perhiasan kamu setiap menuju masjid. Dadi duwe-duwekmu jibikin kabeh. Montor-montormu sing kamu hias dekat masjid kabeh, buyar, Pak. Itulah Al-Qur'an i'jaz. Al-Qur'an tidak dawa-dawa, Pak. Karena yang dihadapi orang-orang alim. Nah, kita tidak ngerti, butuh dijelasno maneng. Ngene lho maksudnya. Makanya dikatakan bal huwa ayatun wadihat. Al-Quran itu ayat-ayat yang jelas, i'jaz. I'jaz itu apa? Tidak dawa-dawa, Pak, singkat. Makanya orang-orang alim itu kalau nyuruh muridnya tidak dawa-dawa. Kitab tidak ono, delok muridnya ini toh, ngatek muridnya. Oh, ustadku butuh kitab. Itu perlu dilatih. Dilatihnya dengan apa? Penjalin. Ngerti? Baru jadi murid itu, Pak. Guru mau ngajar ya, duduk di sini, duduk. Kok sampai lama ndak ada bangku? Padahal di depan ini muridnya semuanya. Oh, perlu ini didikan. Apa? Penjalin. Piro rekan penjalin? Murah, 2.500 mean. Cedar sekali. Kalau anak duduk di sini, mana kitabnya? Mana ininya? Mikir. Oh iya ya. Lo gue mana yang teko? Deret. Nggak omong.
Al-Quran pun sama seperti itu, Pak. Nggak dawa-dawa itu Al-Quran. Jelaskan tek 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 gitu. Nah kita ini tidak iso, kayak tek tek ini tidak iso. Karena apa? Al-bebelu. Mimal bebeli wawa bebelun. Utake bebel, Pak. Wis kakean sak macam ngurusi sapi, ngurusi sawang, ngurusi petik, ngurusi kok sak macam wis campur kabeh, ndak iso. Al-Qur'an ijaz. Sesuatu yang singkat yang menakjubkan, Pak. Menakjubkan. Ijaz ini apa ya? Buat kagum. Ya Allah, kok ngono ya? Ngerti? Sati'atud dalati ala annaha min indillah. Sesuatu sati'at. Sati'at itu apa? Yang memancar, yang jelas, yang menunjukkan itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai pernah ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas oleh Allah Subhanahu wa taala, ditantang oleh Allah. Menungso, sampai ke Nabi Muhammad kepada orang kafir itu, kalau memang dia ngerti, dia katakan bahwasanya dia bisa menandingi Al-Quran, suruh buat Al-Quran, suruh buat dia kitab. Kalau tidak mampu separuhnya, kalau tidak mampu seperempatnya, kalau tidak mampu satu ayat, kalau enggak seperempat ayat. Kepingin tahu, ditantang oleh Allah. Tidak bisa, Pak. Orang mau jatuhkan Al-Quran mulai zaman dulu itu tidak bisa. Karena apa? Ini sudah jelas dari Allah. Paham? Allah. Mahfudhatun fi suduril ulama. Nah, Al-Quran ini tersimpan di hati-hatinya para ulama, orang-orang yang alim. Makanya ulama iku lek bingung karo partai, keliru, Pak. Seharusnya yang tersimpan dalam hati, dalam memorinya, dalam ingatannya, dalam otaknya Al-Quran sama hadis. Kok iso ngomong partai itu kon diceritani? Ini loh tafsirnya. Mahfudhatun, tersimpankan fi suduril ulama, di hatinya para ulama. Hati ini bisa diketahui dari mana? Lesan, pengucapan. Kalau pengucapannya bagus, hatinya bagus. Pengucapannya rusak, hatinya rusak. Ngerti? Makanya bingung. Iki belajar suwe-suwe, 12 tahun belajar, kok sing diurusi mebel, kok sing diurusi partai, kok sing diurusi pemilihan. Loh ya apa sih, Rek? Padahal di tafsir dijelaskan apa? Mahfudhatun fi suduril ulama, tersimpan di hati-hatinya para ulama. Ayat takon apa kon? Tal. Mau tanya apa ente? Sekarang harga emas berapa ya? Oh, enggak bisa. Ana enggak nyimpen itu. Yang nyimpen ini bukan Ana. Harganya berapa? Paham? Lale ulama ojo bahas iku. Itu bagianmu iku. Bentar. Pak Ustadz, Ana mau tanya ya. Iya. Harga mobil R3 terbaru berapa? Loh, keliru, bukan itu. Bukan. Yang tersimpan di hati di ini ya, memoriku itu bukan masalah harga mobil. Tapi kalau ente mau tanya masalah i'rab, masalah hadis, masalah tafsir, masalah ini, ana bisa jawab. Itu seharusnya. Loh, kadang-kadang dipancing karo wartawan metu pisan. Sebentar, Bapak Ustadz yang saya hormati, saya mau tanya, kira-kira prediksi politik tahun 2014 setelah Bapak ini diangkat menjadi seorang presiden, bagaimana prediksinya? Menurut saya ya keliru kon. Mahfudhatun fi suduril ulama, tersimpan di dalam hati manusia, bukan tersimpan tentang masalah prediksi politik. Ngerti ya sampean? Ono tidak setuju ndak? Ono tidak setuju? Habib Umar keras wong, iya. Keras ndak? Keras. Ndak. Dina lah. Ya. Dina Torot. Ada sing ngocak keras dina. Qalal mufassirun, para ahli tafsir mengatakan apa? Min khasaisil Qur'anil azim, dari kekhususan Al-Qur'an yang mulia, annallaha, sesungguhnya Allah, hafidhahu, Allah menjaganya itu Al-Qur'an, minat tabdil, dari apa? Perubahan, wat taghyir,
tabdil pergantian, wa taghyir perubahan, bitariqain. Allah penjagaannya dari perubahan penggantian Al-Qur'an dengan dua cara. Apa itu? Al-awwalu al-hifdzu fis sutur. Terjaga di mana? Di garis-garis. Tertulis. Ada. Sampai sekarang ada. Kemudian apa? Wathani, kalau misalnya apa? Dibakar semuanya Al-Qur'an misalnya, tidak ada ini Al-Qur'an, al-hifdzu fis sudur. Tersimpan di dada para ulama. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ketika selesai belajar ditekoi rampok, dijauhi, nggo bangkelan geding ini, Pak. Ya. Kemudian perampok ngomong, "Minta uang." "Naruh duit aku." "Minta uangnya." "Tidak punya uang," kata Imam Syafi'i. Lah itu apa bangkelan itu? "Oh jangan katanya." "Apa minta?" "Lu jangan katanya." Ini bangkelan isinya ilmu. Dari kulit-kulit itu ditulis semuanya. Kan dulu tidak ada kertas, kulit dibuat tulisan. Terus kalau ente ini ambilan percuma belajar. Loh, katanya perampoknya Masya Allah ini ya. Katanya perampoknya, "Loh, ente ya apa belajar kok ndak hafal? Lah kitabmu hilang nak bongol maneng kon." Iya ya bener ya omongannya ya. Bener. Ini perampok penuh hikmah ini. Langsung beliau ngafalkan itu. Setelah hafal dikatakan, "Aku sudah butuh ini lagi. Tulisan-tulisan tidak butuh sudah." Kenapa? Karena sudah ada di dalam hatiku. Itu penjagaan Allah dari Al-Quran. Mungkin terbukukan, mungkin fi suduril ulama. Balik mana ulama? Fi suduril ulama. Al-hifdzu fis sudur. Bi khilafi ghairihi, berbeda dengan selainnya Al-Qur'an. Minal kutubi, dari kitab-kitab. Fa innaha musattaratun ladaihim ghairu mahfudzatin. Karena kalau mereka itu tertulis tok, Pak. Enggak terjagakan. Fi sudurihim, di hati-hati mereka. Enggak ada yang hafal. Ini kitab suciana katanya orang non-Islam. Apa lente? Enggak. Lek hilang ya apa? Ya enggak hafal, hilang. Lek Al-Qur'an enggak. Subhanallah Pak ya. Al-Qur'an itu pernah enggak sampean duduk gini, ana nawa itu untuk ngapalkan Yasin? Enggak ada. Gara-gara melok rukeman. Barakallahu fikum fi rukem. Gara-gara rukeman, mek moco Yasin to, apa lo sampean? Lungguh gini, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sak bongol-bongole uang pasti hafal Pak bendino melok. Padahal cuma seminggu sekali lah. Itu Al-Qur'an. Pernah nawa itu ngapalno waqiah, enggak ada. Gara-gara toko ini sepi. Oleh syarat kon maca waqiah ping pira? Sedina 5 kali. Ya wis maca. Mari oleh seminggu dekek wis hafal. Apa gara-gara sepi. Itu berarti berkani sepi, Pak. wali hada dakhalaha tahrif. Kalau seperti itu tidak bisa terjaga dalam hati. Kitab-kitab yang lain selain Al-Qur'an ada tahrif, ada perubahan. Itu paham ini? Al-Hasan, Sayyidina Hasan mengatakan, u'tiyat hadhil ummah al-hifdh. Diberikan kepada ini umat apa? Al-hifdh. U'tiyat hadhil ummah, diberikan kepada ini umat apa? Al-hifdh, penghafalan. Jadi sing apal iku mek umat Nabi Muhammad, Pak. Lain-lainnya ndak. Iya. Wa kana min qabliha la yaqra'una kitabahum illa nadhara. Kalau umat-umat terdahulu itu ndak akan bisa baca kecuali apa? Ngelihat. Jangan lihat. Kalau ngelihat tak bisa. Tapi sekarang banyak hafal, banyak yang hafal. Kadang-kadang burung diajai bisa kok. La ilaha illallah. Burung disuruh baca apa ini Al-Fatihah. Apalagi manusia hafal. Umat-umat yang terdahulu tidak bisa, Pak. Kalau mau baca kitabnya harus ngambil kitab itu. Faida adbaquhu lam yahfad ma fihi illa nabiyun. Kalau memang telah datang kepada mereka, tidak akan bisa yang hafal umat-umat yang terdahulu kecuali para nabinya tok. Nabi-nabinya tok yang hafal.
Umatnya tidak hafal kecuali Nabi Muhammad. Dan umatnya hafal. Allah. Ya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman itu ayat 4, khalaqal insan, Allah menciptakan manusia, allamahu, Allah ngajarkan kepada manusia al-bayan. Al-bayan di sini Al-Qur'an. Ya. Allamahul bayan. Khalaqal insan ay khalaqal insana as-sami'a al-basira an-natiqa, ay khuliqal insanu, diciptakan itu manusia, as-sami' maha mendengar, al-basir maha melihat, an-natiq berbicara. Ya, ada binatang itu, kalau binatang itu sami sama basir toh. Sami dengarkan sama ngelihat, berbicara tidak bisa Pak, takut sampean. Pitikku ngomong mengre melayu sampean, pitik keramat. Menungso Pak. Kadang-kadang ada manusia, ada binatang itu tidak diberikan kekuatan dalam pandangan, tapi pendengaran yang kuat. Ojo ado-ado, rabun apa jenenge? Rabun ayam. Kenapa dikatakan rabun ayam? Karena ayam itu kalau sudah malam tidak begitu kelihatan, tapi pendengarannya kuat sampai bisa mendengarkan alam kubur. Rabun ayam itu kapan? Mulai maghrib, mulai surup, mulai tidak kelihatan, mulai datang rabunnya. Kayak apa? Kayak pitik. Sampai yang punya ayam aja kasih orang makan malam, tidak kayak tok delok ini tok, tapi tidak dimakan. Tapi menungso ndak Pak, sami ada dengarkan, basir melihat, natik berbicara, hebat ndak? Allah, paling sempurna ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, allamahul bayan ay alhamahun nutqa alladhi yastati'u bihi ayyubayyina an maqasidihi wa raghbatih. Allah akan memberikan satu ilham, satu pemberian berbicara, alladhi yastati'u bihi, yang dia mampu bihi, dengannya berbicara, ayyubayyina menjelaskan, an maqasidihi wa raghbatih, dari tujuannya dan keinginannya. Tahu Pak, saya haus, njak ngombe. Dari mana? Nutuk. Minumnya cuma air putih, berseni, usus, tok. Oh, kepingin ngombe berarti ngelak. Tepak ya saudara. Ngerti? Kadang-kadang Allah memberikan, belum berbicara tapi orang sudah tahu. Loh ya apa? Bayi kapan nangis luwi, ya kan? Kadang-kadang ono macem-macem, yang tahu siapa? Perempuan itu biasanya. Oh nangisnya buantar nemen iki loro weteng. Oh ini nangisnya seperti ini, lapar. Oh, subhanallah. Nah, jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya ini? Balik kucing kan ndak, Pak? Delon kucing sampean. Misalnya kucing pas di gini, sampai nutup lawang, kucing ate metu, kucingnya ngomong, cak, ntar cak ate metu aku, melayu sampean. Paling moro-moro belayu kucingnya, sampai yang wedi, apa kucing? Dipikir ate nganu sampean, padahal ndak, kepingin metu, ndak bisa menjelaskan. Tapi kalau manusia diberikan nutuk oleh Allah, alhamahun nutqa. Allah memberikan kepada dia itu nutuk, berbicara, sehingga apa? Yastati'u ayyubayyina maqasidah, sehingga mampu untuk menyampaikan apa tujuan ente itu. Kepingin apa ente sekarang? Bisa ngomong. Mana kepingin rapi dah baru ya. Kepingin apa kon? Gua gujut apa? Kepingin apa kon? Rapi. Ngerti?
Wa yatamayyazu bihi, dan menjadi terbedakan dengannya nutuk itu berbicara ansail hayawan, dari semua hewan. Kita ini hewan loh Pak. Tadi lek sampai diwarai, oh niki binatang mean. Ojo ngamuk. Waran sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Bener kamu. Bener. Ojo ngamuk. Binatang. Ya bener. Binatang berbicara ya. Oh iku iso ngamuk tambah ngamuk iku Pak. Paham ini ya? Nah di sini Allah tujuannya untuk apa sih? Untuk menunjukkan bagaimana nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan supaya manusia itu syukur. Nah di sini pertama kali dalam firman Allah surat Ar-Rahman ini, Allah ngajar kenapa di sini? Ar-Rahman, Maha sucinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang Maha kasih sayang. Terus apa? Allamahul bayan. Allamal Quran, ngajarkan Al-Quran pertama kali. Sebelum Allah mengatakan kamu tak berikan nikmat ya, kamu tak ini ya, enggak. Ar-Rahman allamal Quran, khalaqal insan baru allamahul bayan. Kenapa kok dikatakan di tafsir di sini? Kok yang nomor dua yang pertama kali setelah Ar-Rahman ay Allah, kemudian allamal Quran, mengajarkan Al-Quran. Allah itu mengajarkan Al-Quran, dikatakan karena wa innama qaddama ta'limal Quran ala khalqil insan li'annahu aslun ni'amid diniyati. Karena Al-Quran ini merupakan asas, pokok dasarnya nikmat-nikmat agama. Pokok dasar Pak. Sak pinter-pintere sampean, sak sugih-sugihne sampean, sak berhasil sampean, tapi jangankan mengartikan Al-Quran melalui tafsir, baca saja tidak bisa, tidak berhasil sampean, tidak berhasil. Karena asli pangkal pertama kali pondasi nikmat yang paling besar urusan agama Al-Quran. Lagi ngaji Quran ndak iso rek. Ya apa? Pondasinya itu Quran dulu. Makanya Allah mengatakan di Ar-Rahman allamal Quran, khalaqal insan, baru menciptakan manusia. Setelah itu apa? Allamahul bayan. Supaya bisa berbicara, ngajari supaya orang itu bisa berbicara. Asyamsu wal qamaru bihusban, baru bahas masalah matahari, bulan dengan perhitungannya, ilmu astronomi, semuanya. Minggu dhisik Quran iso ndak? Coba. Beb, anak-anak ini sekarang PMDK, Beb. Masuk universitas tanpa tes. Bentar. Iso Quran enggak? Ya Quran itu belum lancar, Beb, percuma. Pertama kali nikmat itu. Ngerti? Anak-anak ini, Beb, berhasil dalam olimpiade matematika. Iya. Olimpiade matematika dengan nilai kumlot. Kumlot iki apa rek? Kumlot iki jajan apa sih ya bener? Ndak nyambung sampean iki. Kumlot iki apa sih, Beb? Engko gampang wis. Insyaallah nyambung dewi. Hebat, Beb, anakku Beb pinter. Anakku iki pinter. Tak. Ya apa Qur'ane? Iso ndak? Qur'annya ini ya apa ya? Belum lancar. Percuma. Ngerti? Ar-Rahman allamal Quran pertama kali. Lek Quran sudah dipegang, berhasil Pak. Wa innama dzukira dzalika fi ma'radil imtinan. Hanya saja Allah menyebutkan ini semuanya tentang ayat-ayat Al-Quran yang telah disebutkan tadi ini fi ma'radil imtinan, di dalam penyodoran. Untuk apa imtinan? Imtinan itu apa? Supaya syukur, supaya kamu tahu bahwasanya Allah ini memberikan fadlun, pemberian yang besar. Irfan bil jamil, ilmu yang bagus, supaya tahu kamu ini. Allah nyebutkan di sini. Ibaratnya ini loh Pak, masih kita orang ndak sugi, pokok ngerti ilmu agama ndak apa-apa. Ojo khawatir. Kamu telah mendapatkan nikmat yang besar dari Allah. Wis ojo kepikiran aku kepingin duwe motor, aku kepingin duwe sawah,
aku kepingin duwe ladang, nggak perlu. Aku kepingin iso moco kitab, ngerti kitab, ngajari kitab, anak amalken, bagus. Itu paling besar wis. Lah urusan tebu, saiki tebu pabrik tutup, gara-gara gula impor mlebu, lah impor, wala ekspor, wala apa wis, nggak perlu kepikiran iku wis. Ya, hasil ya, itu ya. Wallahu a'lam.